Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membacakan tugas middle test ilmu komunikasi yang mana diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Oke, sebelum memasuki pembahasan berikutnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggun Septiana Anggraini, NIM 2101 04 0255, lokal 21C, jurusan Manajemen Dakwah. Ya, sebelum saya membacakan materi, saya akan membacakan mind mapping atau peta konsep ilmu komunikasi yang mana nantinya sebagai acuan dalam pembahasan video kali ini. Langsung saja pembahasan yang pertama, ada pengertian dan definisi ilmu komunikasi, ruang lingkup hakikat, urgensi dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Kedua ada proses komunikasi. Yang ketiga itu ada sejarah perkembangan komunikasi. Yang keempat prinsip komunikasi maupun prinsip komunikasi Islam. Yang kelima itu ada model komunikasi dan yang terakhir itu ada jenis bidang dan konteks komunikasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan definisi dasar ilmu komunikasi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communion yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Kata sama yang dimaksudkan adalah sama makna. Sehingga dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikan itu. Dengan kata lain, jika orang-orang terlibat di dalamnya saling memahami apa yang dikomunikasikannya itu, maka hubungan antara mereka bersifat komunikatif. Secara terminologis, komunikasi adalah proses penyampaian atau suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang atau manusia. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan menjadi lebih baik apabila kedua belah pihak antara pengirim dan penerima dapat saling memahami. Selanjutnya, pengertian tentang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai jenis dan tingkatan komunikasi yang berkaitan erat dengan interaksi antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan antara komunikator dan komunikan. Biasanya diakhiri dengan suatu hasil yang disebut sebagai efek komunikasi. Komunikasi yang merupakan komunikasi sosial terkait dengan hubungan antar manusia di dalamnya. Di sana dipelajari pernyataan antar manusia bersifat umum dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol yang memiliki arti. Esensinya ada kesamaan makna atau pengertian di antara mereka yang berkomunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup hakikat. Ruang lingkup ilmu komunikasi sebagai keterampilan praktis dan bahkan sebagai seni adalah komunikasi insani atau human communication atau komunikasi antar manusia, bukan komunikasi antara manusia dengan hewan maupun komunikasi antar hewan. Berkaitan dengan hal tersebut, Effendi membagi lingkup komunikasi manusia ke dalam 7 lingkup yang diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ruang lingkup berdasarkan bidang komunikasi, yang diantaranya meliputi komunikasi sosial, komunikasi organisasi atau manajemen, komunikasi bisnis, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, dan komunikasi tradisional. Kedua, sifat komunikasi yang ruang lingkupnya dapat diklasifikasikan pada
Komunikasi verbal meliputi komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Dan komunikasi nirverbal meliputi komunikasi kial, komunikasi gambar, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, urgensi dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Ilmu komunikasi dan dakwah sangatlah memiliki hubungan yang erat, terutama dalam cara penyampaian pesan dan informasi keagamaan kepada umat manusia, baik dari segi metode penyampaian pesan atau informasi. Dakwah dan tablik memiliki bentuk berupa kitabah atau jurnalis, hitabah atau retorika, ilham atau drama, atau sinetron. Dakwah dalam bentuk ini membutuhkan bantuan kajian one-way communication. Selain itu, dikenal juga dakwah dialogis yang memiliki bentuk berupa irsyad atau bimbingan konseling. Dakwah seperti ini membutuhkan bantuan kajian two-way communication. Dakwah merupakan proses komunikasi berupa informasi yang berkaitan erat dengan keislaman, berupa nilai-nilai keislaman, kaidah Islamiyah, yang harus dioptimalkan secara total, menyeluruh dan mendalam agar tidak terdapat keraguan dalam memahami agama Islam. Pada ajaran Islam tentunya memiliki kandungan yang berisi peran yang positif dan mendidik untuk disampaikan melalui komunikasi yang baik kepada seluruh umat Islam. Dengan kata lain, hubungan antara proses komunikasi dan proses dakwah sangat penting terjalin. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan gambaran tentang arus informasi mengalir dari sumber pesan atau komunikator kepada penerima atau komunikan dengan menggunakan bahasa sebagai media atau alat penyampaian pesan dan dengan efek serta feedback tertentu. Komunikasi sebagai suatu proses, artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, ada tahapan, serta berkaitan satu sama lain dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi juga memiliki unsur-unsur yang harus diperhatikan seperti sumber, komunikator, pesan, komunikan, destination, feedback, dan efek kepada komunikan. Proses komunikasi melibatkan banyak faktor dan unsur, termasuk juga hambatan serta situasi atau kondisi pada saat proses komunikasi berlangsung. Komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Tingkatan proses komunikasi. Menurut Dennis McQuell 1987, secara umum kegiatan atau proses komunikasi dalam masyarakat dapat berlangsung dalam 6 angkatan. Pertama yaitu komunikasi intrapribadi, yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf. 2. Komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang lain. 3. Komunikasi dalam kelompok, kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. 4. Komunikasi antar kelompok asosiasi, yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dan kelompok lainnya, atau antara suatu asosiasi dan asosiasi lainnya. 5. Komunikasi organisasi, yaitu mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Yang terakhir yaitu 6. Komunikasi masyarakat secara luas, yaitu komunikasi yang ditunjukkan kepada masyarakat secara luas. Selanjutnya, hambatan dalam proses komunikasi. Umumnya ada 4 jenis hambatan komunikasi. Sebagai berikut, yang pertama hambatan personal. Personal adalah hambatan yang terjadi pada komunikator maupun komunikan. Yang kedua yaitu hambatan kultural. Hambatan jenis ini mencakup bahasa, kepercayaan, keyakinan. Yang ketiga yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik bisa mempengaruhi
efektivitas komunikasi. Yang keempat itu hambatan lingkungan. Hambatan komunikasi melulu disebabkan manusia sebagai peserta komunikasi. Ada beberapa faktor lingkungan yang juga bisa mengaruhi proses komunikasi yang efektif. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu sejarah dan perkembangan komunikasi. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu sejarah ilmu komunikasi. Ada pendapat mengatakan bahwa sejarah ilmu komunikasi tumbuh melalui 3 jalur atau jalan, yakni publisistik, jurnalistik, dan retorika. Ilmu komunikasi secara tradisional berkembang dari akar yang kuat, yaitu retorika yang secara sistematis dan metodologis dipelajari, diteliti, dan dipraktekkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian dilanjutkan oleh Demosthenes, Cicero, dan lain-lain. Adapun hal-hal yang mempengaruhi komunikasi diantaranya yakni bidang transformasi, bidang penduduk, bidang energi, serta bidang teknologi. Selanjutnya, perkembangan ilmu komunikasi. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi 4 periode, yaitu periode pertama, periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani. Yang kedua, periode pertumbuhan ilmu komunikasi, yaitu antara tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, periode konsolidasi, yaitu setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an. Yang keempat, yaitu periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Pembahasan yang keempat yaitu prinsip komunikasi umum maupun prinsip komunikasi Islam. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi adalah penjabaran lebih jauh dari hakikat atau definisi komunikasi. Penjelasan ini diperlukan untuk lebih memahami karakter dan asumsi dalam komunikasi. Prinsip komunikasi antara lain, yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Komunikasi sendiri dapat dipandang sebagai proses yang artinya komunikasi berlangsung secara dinamis. 2. Yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Meskipun yang terkenal jika we cannot not communicate, namun tidak semua perilaku kita adalah komunikasi. Aktivitas komunikasi baru dapat terjadi bila kita memikirkan suatu objek atau memberi makna atas perilaku orang lain atau diri sendiri. 3. Yaitu komunikasi punya dimensi, isi, dan hubungan dimensi, isi, atau makna terkait dengan simbol verbal dan menunjukkan muatan atau apa yang dikatakan, sementara dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakan hubungan peserta komunikasi dan bagaimana seharusnya pesan ditafsirkan. 4. Yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks, ruang, dan waktu. Konteks, ruang, dan waktu dalam komunikasi berpengaruh pada makna. 6. Melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika kita menyapa seseorang di pagi hari dengan salam dan ucapan selamat pagi, kita akan memprediksi jawaban dari salam yang telah dilontarkan. Artinya, kita sudah memprediksi umpan balik apa yang akan kita terima. Namun, komunikasi terikat dengan perilaku dan tata krama di dalam masyarakat. 7. Komunikasi bersifat sistemik. Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. 8. Pengaruh latar belakang sosial budaya terhadap efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai diharapkan para pesertanya. 9. Yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Meskipun komunikasi bersifat linear atau satu arah, akan tetapi sebenarnya komunikasi
Manusia dalam bentuk dasarnya atau komunikasi tatap muka bersifat dua arah. 10. Komunikasi bersifat sinambung, dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi bersifat irreversible. Suatu perilaku adalah peristiwa dan menjadi fakta. Yang terakhir yaitu 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Komunikasi bukan panacea atau obat manjur untuk menyelesaikan segala persoalan. Selanjutnya, prinsip komunikasi Islam. Komunikasi Islami secara singkat dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan antara manusia yang tidak ajaran Islam. Pengertian ini menunjukkan bahwa komunikasi Islami adalah cara berkomunikasi yang bersifat Islam atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Boleh dikatakan komunikasi Islami adalah implementasi atau cara berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, Islam juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang diperhatikan sehingga komunikasi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak menimbulkan rasa kecewaan atau rasa hati. Yang pertama yaitu prinsip ikhlas, yang kedua yang ketiga prinsip privasi, 4 prinsip selektivitas dan validitas, dan yang terakhir yaitu prinsip dosa. Jalaluddin Rahmat menyebutkan 6 prinsip komunikasi yang didapat dari Al-Quran yaitu qaulan sadidan, qaulan baligon, qaulan masyuron, qaulan lainan, qaulan kariman, dan qaulan ma'rufan. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komunikasi dengan komponen lainnya. Banyak ahli merumuskan model komunikasi. Dari berbagai model yang dirumuskan, model komunikasi diklasifikasikan ke dalam 3 model, yaitu ada model komunikasi linear, model komunikasi yang sangat sederhana. Model ini menggambarkan komunikasi satu arah. Yang kedua, model komunikasi transaksional, model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Yang terakhir yaitu ada model komunikasi interaksi. Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Selanjutnya, pembahasan tentang macam-macam model. Model-model komunikasi yang dikemukakan oleh Dendi Mauliana dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar adalah model SR. Model stimulus respon atau SR adalah model komunikasi. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi yang beraliran behavioristis. Model Aristoteles. Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik yang sering juga disebut model retoris. Model Berlo. Model ini dikenal dengan model SMCR, kepanjangan dari source atau sumber, message atau pesan, channel atau saluran, dan receiver atau penerima. Model Lasswell. Model komunikasi Lasswell berupa ungkapan verbal, yakni who, say, what, in, which channel, to whom, with what effect. Model Shannon dan Weaver. Model ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model Strom. Wilberstrom membuat serangkaian model komunikasi. Model pertama mirip dengan model Shannon dan Weaver. Model Necom. Dalam model komunikasi tersebut yang sering disebut model ABX atau model simetri. Baik, selanjutnya ada pembahasan itu jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Baik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu komunikasi. Ada beberapa jenis komunikasi yang masing-masing kurang lebih memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan informasi. Berikut adalah jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta kata dari satu maupun lebih bahasa. 2.
Komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. 3. Ada komunikasi formal, merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. 4. Yaitu komunikasi informal. Berbeda dari formal, komunikasi informal terjadi ketika ada seseorang atau lebih baik dalam organisasi maupun suatu perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam struktur organisasi maupun tidak mendapatkan kesaksian resmi. 5. Komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah ketika komunikasi terjadi antara komunikasi yang melihat sifat formal serta informal. Yang keenam yaitu komunikasi langsung. Jenis komunikasi selanjutnya adalah komunikasi langsung yang dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Yang ketujuh, komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah kebalikan dari komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. 8. Komunikasi berdasarkan maksudnya. Jenis komunikasi berdasarkan maksudnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberi ceramah, wawancara, serta memberi perintah atau tugas. 9. Komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, serta komunikasi diagonal. Ke-10, komunikasi eksternal adalah jadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan berbagai pihak dari masyarakat yang berada di luar organisasi maupun perusahaan tersebut. 11. Berdasarkan jumlah komunikan atau komunikator. Jenis komunikasi berdasarkan jumlah dari orang yang berkomunikasi atau jumlah komunikan maupun komunikator dapat dibesarkan menjadi 2 jenis. 12. Komunikasi berdasarkan peranan individu. Peranan individu memiliki peran penting dalam proses komunikasi. Ke-13. Komunikasi jaringan kerja. Komunikasi jaringan kerja dapat terjadi di dalam suatu perusahaan maupun organisasi. 14. Komunikasi ajaran informasi. Jenis komunikasi ajaran informasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Sedangkan yang terakhir yaitu komunikasi visual. Jenis komunikasi yang terakhir adalah komunikasi yang mana jenis ini merupakan suatu proses komunikasi nonverbal yang menggunakan visual untuk menyampaikan pesan maupun informasi. Selanjutnya, bidang komunikasi. Bidang-bidang komunikasi berikut. Komunikasi sosial diartikan sebagai suatu proses interaksi di mana seseorang atau suatu lembaga menyampaikan ke pihak lain agar pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampaiannya baik secara verbal maupun non. 2. Komunikasi organisasional atau manajemen. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarki antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan kerja. 3. Komunikasi politik. Komunikasi politik dalam arti sempit adalah setiap bentuk penyampaian pesan baik dalam bentuk lambang-lambang maupun kata-kata tertulis dan terucap ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu kekuasaan tertentu. 5. Komunikasi internasional merupakan komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang. 6. Komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. 7. Komunikasi pembangunan. Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai sesuatu kehendak dari suatu bangsa, dan komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial.
8. Komunikasi tradisional. Secara umum, komunikasi tradisional adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaan tersentuh oleh teknologi modern. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu konteks komunikasi. Pengertian konteks komunikasi menurut Richard West dan Lion Turner dalam buku Introducing Communication, Theory, Analysis, and Application. Dalam komunikasi konteks diartikan sebagai lingkungan tempat terjadinya proses komunikasi. Konteks komunikasi tidak hanya mempermudah manusia dalam mempelajari proses komunikasi, namun juga menjadi latar belakang bagi para peneliti serta teoretikus untuk menganalisis sebuah fenomena. Ada 7 konteks komunikasi, yaitu ada komunikasi intrapersonal atau intrapribadi, dikutip dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi 2016 karya Hafid Kangara. Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu atau proses komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri atau monolog. Selanjutnya komunikasi interpersonal atau antarpribadi. Konteks komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara langsung. Contoh, komunikasi interpersonal antara pasien dengan dokter. Komunikasi kelompok kecil adalah konteks komunikasi yang terjalin antara sejumlah orang yang bekerja sama untuk meraih tujuan bersama. Kemudian ada komunikasi organisasi. Konteks komunikasi organisasi yang lebih luas dibanding komunikasi kelompok kecil. Komunikasi organisasi terdiri atas berbagai konteks komunikasi mulai dari interpersonal hingga komunikasi di depan publik. Ada komunikasi publik. Komunikasi publik adalah penyebaran informasi dari satu orang ke banyak orang. Ada komunikasi massa. Konteks komunikasi yang keenam ialah yang mana komunikasi massa adalah proses komunikasi yang berlangsung antara komunikator yang melembaga dan halayak massa lewat alat bersifat mekanis seperti radio, televisi, koran, dan film. Dan yang terakhir ada komunikasi lintas budaya. Konteks komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang punya latar belakang budaya berbeda. Baik, mungkin itu saja pembahasan dan materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.